Halo anak-anak, apa kabar? Bu Guru berharap kalian tetap sehat dan tetap bersemangat ya dalam belajar. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai LKPD yang sudah kalian kerjakan, yaitu klasifikasi makhluk hidup ya. Jadi ada dua kegiatan yang kalian lakukan. Yang pertama yaitu mengamati makhluk hidup dan benda tak hidup. Tadi Bu Guru sudah menilai, mengecek tugas kalian. Nah, sekarang saatnya kita bahas ya. Jadi coba kalian sambil lihat LKPD yang sudah kalian kerjakan. Di situ ada tabel, ciri-ciri benda, ada bergerak, tumbuh berkembang, bernafas, berkembang biak, memerlukan nutrisi, peka terhadap rangsang atau iritabilitas, dan mengeluarkan zat sisa. Nah, kemudian nama benda yang kita akan amati itu adalah tas, bola, burung, tumbuhan, mobil, dan kursi. Untuk tas, kalau kalian lihat, apakah tas itu bergerak? Tidak. Kemudian kalau bola bisa bergerak enggak? Bisa, karena kita tendang ya. Kemudian kalau burung bisa bergerak dengan cara terbang. Kemudian tumbuhan itu bisa bergerak enggak? Tentu bisa. Buktinya misalnya ada cahaya mata, ini bunga, misalnya di sini bunga, kemudian di sini ada cahaya matahari. Nah, bunga ini akan menuju ke arah cahaya matahari karena tumbuhan tersebut akan melakukan fotosintesis sehingga dia membutuhkan cahaya matahari ya. Kemudian mobil itu bisa bergerak. Buktinya kalian bisa pergi ke mall misalnya menggunakan mobil kayak gitu ya. Kemudian kursi. Nah, kalau kursi ini tidak bisa bergerak ya. Kemudian tumbuh dan berkembang. Ciri yang kedua itu kalau tas, bola, mobil dan kursi itu tidak bisa tumbuh dan berkembang. Jadi dari misalnya kalian dibeliin tas umur 3 tahun sampai umur 7 tahun tas itu masih ada, ukurannya tetap tidak berubah seperti itu ya. Nah, beda seperti burung dan tumbuhan. Burung awalnya dari telur kemudian menetas jadi anak burung, kemudian berkembang menjadi burung dewasa. Nah, jadi ada tumbuh dan berkembangnya. Begitu juga tumbuhan, awalnya dari kecambah dia akan tumbuh menjadi tumbuh-tumbuhan, kemudian ada bunganya. Nah, seperti itu ya. Jadi dia melakukan proses tumbuh dan berkembang. Kemudian bernafas. Nah, kalau bola, tas, mobil dan kursi itu tidak bernafas karena tidak memiliki organ pernafasan seperti makhluk hidup. Nah, kalau burung itu bisa bernafas tentunya ya. Kemudian kalau tumbuhan itu juga bisa bernafas lewat stomata. Kemudian berkembang biak. Tas, bola, mobil dan kursi itu tidak bisa berkembang biak karena tidak memiliki organ reproduksi. Berbeda seperti tumbuhan dan burung. Kalau burung bisa berkembang biak dengan cara bertelur. Kalau tumbuhan dengan cara misalnya lewat biji ya, atau lewat stek, okulasi dan sebagainya. Itu ada cara perkembangbiakan pada tumbuhan, kan ada macam-macam tuh. Kemudian memerlukan nutrisi atau membutuhkan makanan. Kalau tas, bola, kursi itu tidak bisa makan ya, tidak bisa makan. Jadi tidak membutuhkan nutrisi, bentuknya seperti itu aja. Sedangkan kalau burung tumbuhan itu memerlukan nutrisi atau makanan. Karena untuk bisa tumbuh dan berkembang, ia memerlukan nutrisi untuk hidup. Kemudian kalau mobil itu Bu Guru katakan memerlukan nutrisi atau makanan ya, maksudnya makanan yaitu berupa bahan bakar. Mobil itu membutuhkan bahan bakar, artinya makanan supaya dia bisa berjalan. Seperti itu maksudnya ya. Kemudian peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Kalau tas, bola, mobil dan kursi itu tidak bisa peka terhadap rangsang ya. Kalau kita pukul atau kita tendang ya udah diem aja, enggak ada perubahan sama sekali atau tidak melakukan reaksi. Sedangkan kalau burung tumbuhan itu peka terhadap rangsang. Contohnya kalau tumbuhan putri malu, kalian sentuh akan menguncup seperti itu ya. Itu artinya dia peka terhadap rangsang.
Kemudian mengeluarkan zat sisa. Jadi tas, bola, kursi itu tidak mengeluarkan zat sisa. Sedangkan kalau mobil mengeluarkan zat sisa, yaitu berupa gas yang atau asap yang dari knalpot ya. Kemudian kalau burung dan tumbuhan itu juga mengeluarkan zat sisa. Kalau tumbuhan mengeluarkan zat sisa yaitu karbon dioksida lewat stomata. Kalau burung lewat anusnya ya, mengeluarkan feses. Nah, dari hasil pengamatan itu, apakah ada benda-benda yang mempunyai ciri yang sama? Tentunya ada ya, yaitu burung dan tumbuhan, karena burung dan tumbuhan itu adalah benda yang hidup, jadi ciri-cirinya sama. Kemudian catat dari ciri-ciri yang didapat. Nah, tadi yang sudah kita bahas itu bisa kalian cari ciri-ciri yang didapat. Kemudian apakah perbedaan ciri antara makhluk hidup dan makhluk tak hidup? Nah, cirinya kalau makhluk hidup itu memiliki ciri yaitu bergerak, tumbuh dan berkembang, bernafas, berkembang biak, memerlukan nutrisi, peka terhadap rangsang dan mengeluarkan zat sisa. Sedangkan kalau benda tak hidup, dia bisa bergerak tapi tidak bisa tumbuh dan berkembang, tidak bisa bernafas, berkembang biak, kemudian peka terhadap rangsang. Tetapi kemungkinan benda itu bisa mengeluarkan zat sisa seperti mobil, kemudian memerlukan makanan seperti mobil tadi. Nah, seperti itu. Jadi, kesimpulan yang bisa kita ambil dari pengamatan kali ini yaitu sesuatu dikatakan hidup jika memiliki ciri-ciri yaitu bergerak, tumbuh dan berkembang, bernafas, berkembang biak, memerlukan nutrisi, iritabilitas dan mengeluarkan zat sisa. Nah, berikutnya LKPD yang kedua itu mengetahui ciri-ciri kehidupan. Nah, dari ciri-ciri kehidupan yang tadi kita sudah bahas, itu bisa kalian masukkan ke manusia, hewan, dan tumbuhan. Karena ketiga ini adalah makhluk hidup. Jadi, manusia, tumbuhan, hewan itu memiliki ciri-ciri yaitu bergerak, tumbuh dan berkembang, bernafas, berkembang biak, memerlukan nutrisi, peka terhadap rangsang, dan mengeluarkan zat sisa. Jadi itulah persamaan ciri dari manusia, tumbuhan, dan hewan. Ya, itu tadi pembahasan mengenai LKPD kita yang kalian sudah kerjakan pada pertemuan sebelumnya. Jadi ingat, kesimpulan yang kita bisa ambil yaitu sesuatu dikatakan hidup jika memiliki ciri-ciri yaitu bergerak, tumbuh dan berkembang, bernafas, berkembang biak, memerlukan nutrisi, peka terhadap rangsang, dan mengeluarkan zat sisa. Jadi memiliki ketujuh ciri makhluk hidup ini, ciri-ciri makhluk hidup ini, maka sesuatu itu dikatakan hidup. Jika salah satu dari ciri-ciri ini tidak ada, berarti bukan benda hidup atau benda mati. Ya, itu tadi kesimpulan mengenai LKPD kali ini. Semoga kalian paham. Yang belum kalian paham bisa kalian tanya Bu Guru lewat chat atau lewat GCR. Silakan. Bu Guru akhiri pertemuan kali ini. Sampai jumpa lagi.